mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Luhur. Akhirnya kita bisa bersyukur dan bertadabbur, bertafakur kepada Allah yang Maha Luhur. Memanjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bisa menjaga jiwa dan raga kepada seluruh umat manusia, khususnya umumnya seluruh makhluk yang ada di alam dunia. Akhirnya kita punya sifat rasa. Memanjatkan puji kepada Allah Rabbul Izzati. Semoga kita diberi hati yang suci. Titik akhir kita menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi ada dalam ridho Gusti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendobrak, pembawa pencerahan bagi kita semuanya. Kelak kita mendapat syafatul udma nanti di yaumul khawfi. Perkenankanlah, nama saya Haji Suhab. Saya guru SMA Negeri 1 Ciniru, Kabupaten Kuningan, dan sudah mengabdi selama 25 tahun. Saya mengajar mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Saya juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas dan pembina Irmas. Visi misi SMA Negeri 1 Ciniru yaitu visi sekolah, berpengetahuan dan berkepribadian. Misi sekolah: 1. Terciptanya situasi belajar yang kondusif. 2. Peningkatan motivasi belajar siswa. 3. Terciptanya hasil lulusan yang tuntas kurikulum. 4. Peningkatan aktivitas siswa yang terarah dan mampu berkiprah di masyarakat. 5. Terwujudnya sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya, dan sebagai sumber moral atau kepribadian. 6. Peningkatan nilai-nilai kehidupan warga sekolah. Visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi: terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kooperatif, dan nilai inovatif. Misi pertama: membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid peradaban dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Misi kedua: melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara. Misi ketiga: mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Misi keempat: meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, dan wirausaha juara. Misi kelima: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan sasaran misi yaitu
birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Masalah tersulit yang pernah saya alami dan solusi untuk menyelesaikannya yaitu karakter peserta didik yang beragam, student habit. Kendala lainnya yang dialami oleh para guru yakni keberagaman karakteristik peserta didik. Keberagaman tersebut saya kesulitan untuk menentukan model sebagai contoh model dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang peserta didik yang suka mencari perhatian guru dengan berkeliling kelas atau sering mengacungkan tangan hanya sekadar ingin diperhatikan. Namun ada juga sebagian peserta didik yang tulus belajar dan aktif dalam pembelajaran. Hal lainnya lagi, ada seorang peserta didik yang termasuk ke dalam tipe introvert dan cenderung sendirian. Meskipun sebenarnya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman sejawatnya. Kemudian ada juga tipe peserta didik yang teramat sangat menanggung beban sehingga suka mengantuk di kelas dan hanya bangun ketika dipanggil namanya. Semua karakter ini harus bisa dipahami satu persatu oleh sang guru. Namun di saat yang sama, saya tentu tidak akan selamanya bersama dengan kelas tersebut. Ada kelas lain yang harus diajar sehingga proses pendalaman pada ragam karakter yang ada memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sebab hal ini akan berkaitan dengan penentuan pemberian sikap guru pada jenis karakter peserta didik yang demikian. Solusinya harus lebih kreatif dan inovatif serta memiliki kompetensi yang baik. Untuk meningkatkan kompetensi, saya sebagai guru bisa terus belajar dan mengikuti pelatihan untuk mengalihkan fokus peserta didik hingga saya mencoba membuat metode pembelajaran berdasar pada pakar pendidikan maupun melakukan modifikasi agar pendidikan maupun melakukan agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya dengan membuat video tentang pembelajaran yang menggunakan beragam warna menarik, bisa juga dengan penggunaan gambar dan bentuk poster maupun bahkan menggunakan media pembelajaran hasil karya tangan sendiri. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.